Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali baitihi wa ali kulli wa ashabi kullin. Wattabi wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila yaumil sama'ila musannif fi hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Anallahu tawasyahu bi rahmatihi yasakunuhu jannah wa yu'idu barakatihi wa karamatihi wa ulumihi fi dar. Wa man hadara hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina wa rzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil Jumu'ah. Bab sholat Jumat ya. Jadi halaman 21 kitab yang ini. Babu sholatil Jumu'ati utawi iki ku bab nerangaken sholat Jumat. Innama tata'ayyanu angin pastine dadi fardhu ain apa sholat Jumat, wajib muayyan apa sholat Jumat, ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf, hurin kang merdeka, zakarin tur wong kang lanang, mukimin tur kang mukim, bila maradun kelawan tanpa duweni penyakit, wa nahwihi lan sepadane marad. Salat Jumat ini menjadi fardhu ain, dibebankan kepada setiap orang mukallaf yang merdeka, laki-laki, dia mukim tanpa menyandang penyakit dan semisalnya yang bisa menghalangi kewajiban Jumat. Wala Jumu'ata lan ora ana salat Jumat iku maujud. Wala Jumu'ata lan ora ana kewajiban salat Jumat iku maujud ala ma'dzurin ing atase wong kang tanpa udzur. Ala ma'dzurin ing atase wong kang tanpa udzur. Hai warga kampus yang selalu bersih hati, bersih juga pikiran. Yuk, kita bersama-sama menjadi orang baik dengan tetap menjaga kebersihan dari lingkungan kampus tercinta. Selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak meninggalkan sampah di sembarang tempat, menjaga ketertiban tempat parkir, rapikan kendaraan saat memarkir, dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu tertib dan taati rambu lalu lintas. Mari kita awali semua dengan kebaikan. Orang baik selalu menjaga kebersihan. Salam sehat untuk kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Umum UIN Malang. Ini setiap pagi mesti kayak gini. Kayak gini ya? Udah tahu ya? Oh iya, sampean di VTQ ya. VTQ ndak krungu ngene iki. Wala Jumu'at lan ora ana kewajiban salat Jumat iku maujud ala ma'dzurin ing atase wong kang tampa uzur, bimurah kisin sebab perkara kang agawe rukhsah, agawe ngringanaken fi tarkil jamaati ing dalam oleh ninggal jamaah. Maka bagi orang yang
dia terdampak uzur, sebab sesuatu yang bisa memberikan rukhsah, kelonggaran untuk meninggalkan jamaah, seperti adanya hujan dan lain sebagainya, maka hal demikian pun juga tidak mewajibkan bagi dia untuk sholat Jumat. Wa mukatabin lan ay wala jumu'ata ala mukatabin. Lan uga budak mukatab. Wa kadzalan ku kaya mengkene budak mukatab man utawi wong ba'duhu kang utawi sebagiane man iku rokikun nyandang sifat budak ala sahihi mitrokol sahih. Berarti mubaat. Mukatab itu budak yang bisa merdeka dengan jalan perjanjian atau kontrak. Mubaat itu sebagian dari dirinya itu merdeka, sebagiannya budak, terhitung budak. Waman sahad zuhru, waman utawi sapane wong ai mimman la talzamuhul jumu'ah, orang yang tidak berkewajiban Jumat, sohat kang sah apa zuhuruhu nglakoni zuhure man, iku sohat sah apa Jumatuhu nglakoni salat Jumat man. Siapapun yang tidak berkewajiban Jumat, termasuk orang yang uzur, budak, kemudian anak kecil yang masih belum balik dan lain sebagainya, selama dia sah melakukan sholat zuhur, maka sah pula dia melakukan sholat Jumat, tapi tidak mengesahkan Jumatnya, tidak mengesahkan Jumatannya. Walahu lan iku tetep keduwene man sahad zuhuruhu an yang sorifa utawi yento budalan ngalih sapa man minal jami saking masjid jamek. Maksudnya sebelum dia melakukan Jumat itu boleh bagi dia untuk berpaling meninggalkan masjid. Ilal marido kejaba wong kang lara, wa nahwahu lan sepadane marid. Fayahrum moko dadi haram apa insirafuhu, oleh ninggale marid indakhala lamono wis manjing apa ala waktu Jumat. Ila an yazida kejaba yen to dadi tambah apa dararuhu, pilorone marid dadi tambah binti dzorihi sebab nunggune marid. Bagi orang yang tidak berkewajiban Jumat, kalau dia sudah terlanjur datang ke masjid yang di sana diselenggarakan sholat Jumat, dia boleh sebelum sholat Jumat itu terlaksana, boleh untuk pindah tempat atau meninggalkan masjid. Kecuali bagi orang yang sakit atau semisalnya yang memang ada kesulitan untuk berpindah, maka haram bagi dia untuk berpindah bila mana sudah masuk waktu Jumat, ya sekalian Jumatan. Kecuali dengan dia menunggu di sana itu malah tambah parah penyakitnya, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan. Watal zamulan wajib apa Jumat asyaikho. Watal zamulan wajib apa Jumatan asyaikho ing wong kang tuwa alharima kang banget tuwane. Talzamu itu termasuk dari fi'il yang fa'ilnya wajib berupa masdar. Lazima yalzamu, atau segala bentuk fi'il yang menunjukkan pada hukum itu fa'ilnya masdar, entah itu masdar sori atau mu'awal. Yajuzu, yajibu, yambahi, yubahu, yukrohu, yahrumu, dan seterusnya.
Wa talzamu syaikhul harima wa zamina lan wong kang lumpuh in wajada lamun nemu sapa asyaikhul harim wa zamin markaban ing tunggangan walam yasyuqa hale ora dadi angel ora dadi sulit apa aruku boleh nunggangi wala amalan ay wa talzamul a'ma lan wajib Jumatan al-a'ma ing wong kang wuta ya jitu halin nemu sapa a'ma qaidan ing wong kang nuntun. Salat Jumat tetap dihukumi wajib dibebankan kepada orang yang sudah tua renta, begitu pula orang yang lumpuh asalkan keduanya mendapati tunggangan dan tidak menyulitkan dia. Begitu pula bagi orang yang buta selama dia mendapati orang yang menuntunnya. Wa ahlul qaryati utawi penduduk Korea, penduduk desa iku ingkana lamun ana iku fihim tetep ing dalam ahlul qaryah apa jamun sekelompok orang tasihu kang sah bihi kelawan jamun apa al jumu'atu salat Jumate au balaghum utawa temeka ing ahlul qaryah apa sautun swara alin kang banter fi huduwin ing dalem tingkah anteng tenang mentorfin saking ujung daerah yalihim kang ngiring-ngiring ya potorof ing ahlul qaryah di baladil jumuati marang daerah Jumat lazimat hum mongko wajib apa Jumatan mau lazimat hum mongko wajib apa salat Jumat ing ahlul qaryah wa illa lamun ora ay wa illam yakun fihim jam'un aw lam yabluhum sautun alin fala mongko ora ana kewajiban Jumatan bagi mereka. Penduduk desa bila mana di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang sah salat Jumatnya atau sampai kepada mereka suara azan dalam kondisi cuaca yang tenang, maka hal demikian mewajibkan dia untuk salat Jumat. Karena ada pertanda, ada alamat didirikannya salat Jumat, maka dia wajib mendatangi. Tapi kalau tidak sampai pada hal demikian maka tidak ada kewajiban. Wa yahrumulan haram alaman ing atase wong lazimat hukang wajib apa Jumat ing man haram apa as-safaru lelungan ba'da zawali ing dalam sakwuse zawalu syamsi illa antum kinahu kejaba yen to dadi kongang ing man apa al Jumatu nglakoni Jumatan fitoriki ing dalam dalane man au yatadharra utawa tanpa pilara sapa man bitakhallu fihi sebab oleh tertinggale man anirafqati saking rombongan haram hukumnya bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat apalagi dia yang mengesahkan sholat Jumat adanya dia mengesahkan sholat Jumat haram bagi dia untuk safar setelah zawalu syamsi waya Jumatan dia lagi safar kecuali memungkinkan baginya untuk melakukan sholat Jumat di tengah jalan di tengah perjalanan dia atau dia menjadi berkesusahan apabila tertinggal dari rombongan.
Wa qabla zawali utawi safar ing dalam sadurunge zawal iku kaba'dihi hukume kaya dene sakwise zawal fil jadidin dalam kala jadid ingkana lamun ana apa safare iku safaron safar mubahan kang den wenengaken marang syarak wa ingkana lamun ana apa safar iku taatan safar taat kaya dene safar haji utawa ziarah jaza mongko wenang apa safar. Kultu ngucap sapa ingsun menawi al asahu tawi kul asah iku anna ta'ata temen setuhune safar taat iku kal mubahi hukume kaya dene safar mubah. Wallahu a'lam. Apabila seseorang safar sebelum zawal itu hukumnya sama seperti safar ba'da zawal menurut qaul jadid. Bila mana safarnya itu safar mubah. Dan apabila safar itu berbentuk safar yang mengandung ketaatan, maka ini juga diperbolehkan. Waman utawi wong la jumu'ata kang ora wajib salat Jumat iku maujud alaihi mengatasi man. Iku tusanu den sunataken apa al jamaatu nglakoni jamaah fi zuhrihim ing dalam salat zuhuri man. Fil asahi ing dalam kol asah wa yukhfuna halan nglirihaken sapa man ing jamaah zuhur in khafiya lamun dadi samar apa udhure man wa yundabulan den sunataken liman kedue wong amkana kang memungkinkan apa zawalu udrihi ilangi udhure man den sunataken apa takhiru zuhrihi oleh ngakhiraken zuhure man ilal yaksi temeka marang ilal yaksi temeka marang sikap atau sifat putus asa minal jumuati saking nglakoni Jumat wali ghairihi lan den sunataken kedue sakliyane wong sakliyane man kalmarati kaya dene wong wadon wazamini lan wong kang lumpuh apa tak jiruha oleh agi-agi nglakoni salat zuhur. Bagi orang yang tidak berkewajiban Jumat, maka dia disunahkan untuk melakukan salat jamaah zuhur menurut qaul asah dan melirihkan suaranya atau kalau bisa itu ya jamaahnya itu supaya piye carane amrih tidak dilihat oleh orang banyak. Bila mana uzurnya ini uzur khafi. Dan disunahkan pula bagi orang yang memungkinkan hilang uzurnya untuk mengakhirkan zuhurnya sampai pada status dia itu putus asa. Kondisi di mana dia sudah putus asa dari melakukan sholat Jumat. Dan bagi selain orang tersebut seperti perempuan atau orang yang lumpuh, mereka yang tidak berkewajiban Jumat karena udzur, maka disunahkan untuk menyegerakan sholat zuhur. Jadi sebenarnya tidak perlu menunggu selesainya sholat Jumat baru kemudian sampean yang perempuan itu sholat zuhur. Ya pokoknya mancing waktu zuhur, masuk waktu zuhur ya sudah boleh. Walisi hatiha lan iku tetep keduwene syarat sahih salat Jumat ma'a syarti ghairiha ing dalam sertane melibataken syarat sakliyane Jumat surutun utawi pira-pira syarat sah Jumat melibatkan dengan syarat-syarat yang lain yang ada selain Jumat itu ada beberapa syarat, ada 5 ini ya. Ahaduha utawi kang nomor 1 surut iku waktu zuhri salat Jumat den lakoni pada waktu zuhur. Fala tuqdo mengko ora kena den qadoni
apa Jumu'atun sholat Jumat. Karena tidak bisa dipindah sholat Jumat itu. Falau dhoko mengko lamun dadi rupek tegese sempit apa waktu zuhri anha saking nglakoni Jumu'ah, nglakoni sholat Jumat, salau mengko padha sholat sapa wong zuhuran ing sholat zuhur. Kalau tidak memungkinkan untuk melakukan sholat Jumat, ya sholat zuhur, bukan sholat qodok Jumat. Walau kharajana lamun metu apa waktu zuhri wahum hali utawi man iku fiha tetep ing dalam waktu Jumat, iku fiha tetep ing dalam nglakoni sholat Jumat, wajaba mengko wajib apa az-zuhru nglakoni sholat zuhur binaan kelawan netepi. Wa fi qaulin lan ing dalam siji qaul istinafan kelawan balani maneh. Apabila waktu zuhur itu sudah habis sementara dia sedang melakukan sholat Jumat, pada posisi sholat Jumat, artinya dia masih menemui dan terhitung sebagai sholat Jumat 1 rakaat misalnya, tersisa 1 rakaat lagi, maka dia berkewajiban untuk sholat zuhur binaan, dalam arti melanjutkan. Bagi orang yang muafik sebenarnya, tetapi waktunya itu sempit, lagi sholat Jumat itu jam 2:30 misalnya. Jam 2:30 lagi ngelakoni sholat Jumat di satu daerah. Misalnya pada keturun kabeh no. Pada keturun kabeh no. Jam 2:30 baru melaksanakan sholat Jumat. Landilalah ndak nyukupi no. Ndak nyukupi, Jumatannya itu ndak nyukupi, sehingga ada beberapa rakaat yang atau 1 rakaat, tersisa 1 rakaat yang itu masuk pada waktu asar. Lalu bagaimana? Ya dia wajib sholat zuhur. Nah, 1 rakaat sudah lalu berarti karek nambahi 3 rakaat. Binaan itu maksudnya melanjutkan. Tapi menurut qaul yang lain istinafan, baleni dari awal niat baru untuk melakukan sholat zuhur. Wal masbuku utawi mak masbuk iku kagerihi kaya dene saliyane masbuk hukume. Wakila lan den ucapaken apa yutim muha jumuatan. Yutim muha Vitamamiha. Biasanya yang ini yang bener ya ini. Aromen. Ya. Yes, berdua lah. Yutimuha atau bitamamiha jumuatan ya. Yes, tak waca pindho lah. Apa yutimuha jumuatan nyampurnaaken sapa masbuk ing salat jumuatan ing salat Jumat. Bitamamiha jumuatan kelawan nyampurnaaken salat jumuatan ing salat Jumat. Ya. Asani utawi syarat kang nomor 2 iku antukoma yen to den laksanakaken den lakoni apa salat Jumat fi khittati abniyati autonil mujammi'ina. Dawane iki idofae diawan iki. Fi khittati abniyati autonil mujammi'ina ing dalam pira-pira perkampungan saking pira-pira bangunane pira-pira daerah sing mengkono pira-pira ana wong kang nglakoni salat Jumat. Sakarepmu lah lek manane. Ing dalam khittah itu pemukiman ya. Ing dalam pira-pira panggonan pemukiman yang di dalamnya ada banyak bangunan dari mereka penduduk tetap yang melakukan sholat Jumat. Intinya sholat Jumat dilaksanakan di daerah pemukiman. Jarang sekali kalau bahasa Arab baku, bahasa Arab fikih itu idhofahnya lebih dari 3. Lebih dari 3 lafaz mesti. Biasanya cuma 2, 3.
Tapi kalau di kitab-kitab kontemporer itu kakean idhofah. Apa-apa di idhofahne ya. Sampai 5 barang ngono. Sing maca malah ngumpet. Apa-apa di idhofahne. Walau lazama lan lamun netepi sapa ahlul khiyami penduduk perkemahan netepi as-sahra ing gurun ing padang pasir tegese ora ana bangunane abadan ing dalam selawase fala jumu'ata mongko ora wajib nglakoni Jumat iku maujud fil azhari dalam kul azhar bagi penduduk yang terdapat pada wilayah khaimah atau perkemahan yang penduduknya sedikit dan bangunannya itu jarang bahkan tidak ada, maka tidak berkewajiban melakukan sholat Jumat bila mana dia menetap di sana selamanya. Asal itu tawi syarat kang nomor 3 iku an la yasbiqoha yen to ora dingini ing Jumat wala yuqori naharan orang barengi ing Jumat apa Jumatan liya salat Jumat liya. Syarat yang nomor 3 tidak boleh didahului atau dibarengi dengan salat Jumat yang lain. Artinya ada salat Jumat yang diselenggarakan dan kita tidak boleh mendirikan salat Jumat baru, salat Jumat ganda maksudnya. Fi baldatiha ing dalam daerah Jumat illa idza kaburat kejaba nalikane dadi gedhe apa jumlah Jumat wa asura lan dadi angel sulit apa istima'uhum oleh kumpule mujami'in fi makanin ing dalam suci panggonan kecuali memang kapasitasnya itu kecuali memang sholat Jumatnya itu termasuk sholat Jumat yang gede, kapasitasnya tidak memadai, maka boleh mendirikan sholat Jumat baru. Wakilan yang diucapkan apa latus tasna, orang kena dan jebakan apa hadis suratu ikilah gambaran. Idza kaburat wa asura ijtima'uhum fi makanin ini tidak bisa dijadikan sebagai mustasnayat. Wakilan lan diucapaken apa inhala lamono dadi kaaling-aling apa nahrun kali bengawan azimun kang gedhe baina syiqqaiha ing dalam antarane sigaran lorone daerah Jumat kana mongko ana apa syiqqaiha iku kabaladaini kaya dene hukume kaya dene balat loro. Apabila di suatu daerah itu terpisah, suatu desa, suatu balat itu terpisahkan oleh sungai gede, maka itu terhitung satu-satu, berarti 2 baldah. Wakilan lan diucapaken apa ingkanat lamun ana apa baldah iku kuron. Pira-pira desa. Kumpulan dari beberapa desa. Fata salat nuli dadi sambung apa kuron. Ya ta'adadat mongko dadi wilang-wilang apa al-jumu'atu salat Jumat bi adadiha kelawan wilangane kuron. Apabila di sana ada desa yang saling sambung, maka sholat Jumatnya mengikuti desa tersebut. Satu desa, satu Jumatan. Walau sabaqaha lamun dingini ing Jumat apa Jumatan liya. Terus piye mana yang dihukumi sah sholat Jumatnya? Fasahihatu moko tawi sing dihukumi sah Jumatane iku asabiqatu sing Jumatan kang awal. Jumatan yang lebih dulu. Yang lebih dulu diselenggarakan mana? Itu yang sah, artinya memenuhi syarat. Wa fi qauli lan ing dalam suci qaul ingkana lamun ana sapa sultan penguasa
iku ma'asaniyati tetep ing dalam Jumatan sing nomor 2 ya fahiya mongko utawi saniyah iku as-shahihatu Jumatan sing sah. Nah, kalau menurut qaul ini patokane pada di mana waliul amri itu Jumatan. Ya disitulah Jumatan sing sah atau sing legal. Wal mu'tabaru tawi kang den iktibari, kang den wilang-wilang iku sabqut taharumi. Iku sabqut taharumi oleh dingine oleh ngawaline takbiratul ihram. Yang terhitung yang dijadikan patokan itu adalah takbiratul ihram yang mana? Yang paling awal. Terus piye ngene pula? Melihat itu gimana itu? Bisa dilihat setelah selesai Jumatan itu. Wakilan yang diucapkan apa at-tahallulu. Al-mu'tabaru iku at-tahallulu rampungnya salam. Sabqut tahallul. Jumatan mana yang salam lebih dulu? Itu yang sah. Wakilan yang diucapkan apa bi awalil khutbati. Kelawan kawitane khutbah. Fala waqa'ata mongko lamono tumiba karone Jumat ma'an ing dalam bebarengan ausyaka utawa mamang sapa wong ing dalam nentukaken mana awalnya Jumat ya ustunifat mongko den kawiti meneh apa al-jumu'atu salat Jumate. Ribet ini. Yang dijadikan pedoman adalah Jumatan mana yang khutbah paling dulu. Apabila dua Jumatan itu terselenggara secara bersamaan, dalam arti tidak diketahui mana yang lebih dulu, atau ragu-ragu dalam menentukan mana yang lebih dulu, ya wis karone iku diawali meneh, dibaleni neh Jumatane. Wen sabakot lan lamono dadi dingin apa ihdahuma salah sijine Jumatani walam tata ayan lan tetapi ora dadi tertentu apa Jumaah satu Jumat au ta'ayanat utawa dadi tertentu apa suwiji Jumat wanusiat tapi den lalekaken apa Jumat sing muayyanah iku sallau mongko salat sapa wong zuhuran ing salat zuhur. Apabila sudah terdahului adanya satu Jumatan tetapi tidak muayyan, tidak bisa ditentukan mana Jumatan yang mana yang lebih dulu, atau sudah ditentukan tapi lali, maka semuanya sholat zuhur. Wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam suci qaul Jumu'atan ai sallau Jumu'atan, salat sapa wong akeh Jumatan ing salat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak diperkenankan adanya sholat Jumat ganda atau sholat Jumat lebih dari satu di dalam satu daerah. Nah, dalilnya mana? Kalau dalil sebenarnya, dalil itu adalah ya af'alur Rasul wa khulafaur rasyidin. Karena Rasul dan khulafaur rasyidin pada masanya itu ya salat Jumat ya mung satu tok ya cuma satu saja, satu daerah satu salat Jumat sehingga tidak pernah kejadian satu daerah 2 Jumatan atau 3 Jumatan lebih Tetapi ini oleh para ashabus Syafi'i dinilai pendapat Imam Syafi'i ini kurang begitu mengakomodir pendapat secara kuat atau pendapatnya itu kurang kuat kalau berdasar pada itu, sehingga para ashab itu mengkaji ulang bahwasanya menurut para ashab itu diperbolehkan sholat Jumat ganda atau sholat Jumat lebih dari satu. Bahkan ada beberapa syarat, kalau di kitab Buyatul Mustarsyidin itu ada beberapa syarat. Apabila misalnya di suatu daerah tidak bisa disatukan, beda ormas misalnya,
beda ormas, menyelenggarakan Jumatan dhewe-dhewe iku ndak ada masalah. Sehingga ketika kita menggunakan kaul pada kebolehan sholat Jumat lebih dari satu di suatu tempat, maka kita bukan menggunakan kaulnya Imam Syafi'i, tapi kaulnya ashab yang meninjau ulang pendapat Imam Syafi'i yang dinilai kurang kuat dalam pengambilan dalil. Karena ndak ono dalile itu ya af'aliyahnya Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Apa yang dikerjakan Rasul ya wis itu dalile ngono. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu yang dijadikan dalil. Tapi itu dalil umum. Dalil kulli ngono. Ndi Mang? Ar-rabi'u utawi kang nomor 4, syarat yang nomor 4. Iku al jama'atu jamaah. Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Wa syartuha utawi syarate jamaah iku kagwiriha kaya dene sakliyane salat Jumat, tegese min sairi sholawat al maktubah. Wa antuqamalan yen to den apa? Den jumenengaken den lakoni apa jamaah Jumat bi arba'ina kelawan 40 orang apane mukallafan wong mukallaf huron kang merdeka zakaron wong lanang mustautinan tur wong kang netepi. Layadzanu kang ora budalan lunga sapa mukallaf huron zakaron mustautinan sitaan ing dalem mangsa sita. Sita iku musim apa? Dingin. Musim dingin ya. Wala soifan lan ora musim soif, musim kering, musim kemarau. Illa li hajatin kejaba krana onane hajat. Wa sahihu tawi qaul sahih. Iku ini qaduha milang-milang sahih Jumat bil mardho. Nyertaaken pira-pira wong kang lara. 40 itu dihitung siapa yang bisa mengesahkan 40 orang itu. Kalau menurut qaul sahih ya semua orang mukallaf merdeka laki-laki dan orang yang menetap itu mengesahkan Jumat, maksudnya bisa menambah hitungan sampai 40. Menurut qaul sahih pula orang-orang yang sakit dan dia melaksanakan sholat Jumat itu juga sah hitungannya. Artinya bisa terlibat dalam hitungan 40. Wa annal imam lan temen setuhune imam iku la yustaratu uran den syarataken apa kaunuhu onone imam iku fauqa arba'ina. Luwih saka 40. Imam itu tidak disyaratkan adanya dia itu fauqa arba'in. Tidak harus makmumnya itu menunggu 40 baru kemudian ada imamnya. Tapi imam itu bisa masuk hitungan 40. Walawing faddo lan lamono dadi buyar, dadi bubaran sapa al-arba'una wong 40 atau ada yang keluar satu misalnya. Ba'dhum utawa sebagian arba'un fil khutbati dalam nalikane khutbah. Lam yuhsab mongko ora den hitung apa al-maf'ulu sapa al-maf'ulu wong kang nglakoni iku tegese objek orang yang dikhitopi itu tadi. Fi ghaibatihim ing dalem ghaib arba'un. Waya juzulan menang apa albinau netepi alama ing atase perkara madho kang wis liwatan apa ma. In adu lamono balik meneh sapa arbaun qablatu lil fasli ing dalam sadurunge suwene pisah, suwene jeda. Wa kadzalika kaya mungkin jawas bina usolati utawi netepi salat ala khutbati ing atase khutbah. Ini fadula mono dadi buyaran sapa arbaun bainahuma ing dalam antarane salat lan khutbah.
Fa in adu mongko lamun balik meneh sapa arbaun ba'da tulihi ing dalem sawuse suwene jeda. Wajib mongko wajib apa istinafu baleni meneh fil azhari dalam kul azhar. Wa in faddulan lamono dadi buyaran sapa arbaun fi sholati ing dalam tingkah salate batalat mongko batal apa salat Jumat. Wa fi qaulan lan ing dalam siji kaul la ai la yabtulu la tabtulu ora batal salat Jumate in baqiya lamono isih tetep apa itnani wong loro. Apabila ada 40 orang, dari 40 itu ada yang keluar dari posisi atau tempat duduknya sholat Jumat. Ini pas Jumat ini ya. Hari ini kan Jumat ya. Hari ini pas Jumatan. Ada 40 ngepres misalnya. Dia keluar dari tempat duduknya, ya maka itu mengurangi jumlah. Tapi kalau dia kembali lagi, maka itu tidak mengurangi. Dalam arti ya dalam arti dia genepi lagi. Tapi kalau lebih dari 40 kemudian ada orang yang keluar dan itu orang yang mustautin, keluar dari barisan jamaah, ya tidak pengaruh pada keabsahan Jumatnya. Bahkan ketika sholat Jumat, kok nalikane sholat itu dari 40 itu dia ada banyak yang mufarokoh misalnya, Jumatannya kesuwen misalnya, ngimam ini suwi. Surah yang dibaca itu surah Waqiah Akhirnya banyak dari makmumnya mufarokoh. Maka batal juga sholat Jumatnya. Tapi menurut kol yang lain tidak batal selama masih tersisa 2 orang. Tersisa 2 orang berarti ya imam karo makmum ya. Imam siji makmum siji Itu tidak membatalkan. Tegese dia masih kehitung jamaah. Kalau jamaah itu kan 2 orang. Kalau dia sholat sendiri tidak kehitung jamaah. Tapi hitungan 40 itu ya istimbatnya Imam Syafi'i. Istimbatnya Imam Syafi'i dan dalilnya juga bukan dalil yang kuat. Tapi ini dipedomani oleh para ashab. Karena zaman dulu kan apabila terkumpul ada 40 orang, satu di antara mereka itu ya pasti terijabah doanya, wali istilahnya. Saiki kan yo gak jamin. Gak jamin adanya 40 orang itu mesti ada walinya. Wali santri. Oleh karena 40 itu, hitungan 40 itu dalilnya tidak kuat, maka beberapa ulama khilaf di dalam masalah ini. Bahkan sampai ada yang 4 orang saja itu membolehkan. Watasihulan dadi sah apa Jumatan khalfal abdi ing dalam burine budak lanang wasabilan bocah cilik lanang wal musafir lanang fil azharin dalam kul azhar intamma lamun dadi sempurna apa adadu wilangane bi ghairihi kelawan sakliyane imam. Jadi ibarat ini sebenarnya tidak perlu ini. Artinya ini kan sah Jumatan bagi makmum yang berimam kepada budak, anak kecil, musafir menurut Qaul Azhar bila mana hitungannya itu sudah cukup 40 mengecualikan imam. Artinya imamnya tidak kehitung. Walau bana lamono dadi nyoto sapa imam dadi nyoto junuban hale wong kang junub au muhdisan utawa wong kang hadas sahat mongko sah apa jumatuhum Jumatane wong akeh
fil adharin dalam kol adhar intama lamun dadi sempurna pal adadu wilangane bighairihi kelawan sakliyane imam. Wa ilala lamun ora nutut ora sempurna adate ya fala mongko ora dadi sah Jumatane. Apabila imamnya itu nyata-nyata dia itu junub atau orang yang berhadas, Jumatannya tetap dianggap sah bila mana hitungan makmumnya itu sudah mencapai 40. Artinya bila mana mengurangi satu orang, mengurangi imam, tetap masih dalam koridor 40. Walau bana lamun dadi nyoto endi mang. Paman lahiko. Paman utawi sapune wong iku lahiko nemoni sapa man al imam ing imam al muhditsa ing wong kang hadas rokian hale wong kang ruku. Lam tuhsab mongko ora den hitung apa rakaatuhu rakaate wong ala sahih miturut qol sahih. Bila mana dia menemui imam yang berhadas dalam kondisi dia sedang rukuk, maka rakaatnya itu tidak terhitung sebagai rakaat yang tammah menurut qol yang sahih. Wis pokoknya intinya kalau di mazhab Syafi'i itu 40. 40 itu wis kombinasinya itu apakah bersama imam atau makmum tok. Pokoknya 40. Tapi bila mana tidak sampai jumlahnya itu 40, sholat Jumat tetap wajib diselenggarakan. Artinya tidak memandang pada kesempurnaan adadul musolli. Karena qaul tentang 40 itu masih mukhtalaf. Sementara kewajiban Jumat itu muttafaq. Maka muqaddam yang muttafaq. Yang mukhtalaf itu ya sekeri-keri ae ngono. Saonake wong iki ngono. Itu nanti khilaf juga nanti. Ya bagi pendapat yang getol pada pendapat 40 wajibnya ada. Ini ayatnya ada maksudnya ya duhur no. Lakone duhur maksudnya. Tapi itu menurut saya itu terlalu sulit, itu menyulitkan. Kecuali untuk personal, maksudnya untuk diri sendiri maksudnya. Kalau untuk hati-hati mengambil hukum hati-hati untuk diri sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau untuk orang awam kangelan itu. Orang awam itu sholat Jumatan wis betah-betah nih, nyempat-nyempatkan malah dipersulit ya malah ruwet nah. Kadang tekone ya pas khutbah akhir lagi teko, doa khutbah sani itu lagi teko, itu ya ono. Tapi tidak berlaku di master. di pedesaan itu sering seperti itu. Bahkan tidak ngerti kalau itu waktunya Jumatan ono tidak ngerti yo ono ya. Wallahu a'lam bishawab.